Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Nabila dari kelas 5C dengan NIM 2314201104. Kali ini saya akan membuat video tentang pengertian atresia ductus hepaticus. Atresia ductus hepaticus adalah kelainan kongenital di mana saluran empedu intra atau ekstrahepatik tidak terbentuk atau tersumbat sehingga empedu tidak dapat dialirkan ke duodenum. Akibatnya terjadi penumpukan bilirubin di hati dan di darah yang menimbulkan ikterus, tinja berwarna putih dan urin berwarna gelap. Yang kedua, etiologinya yaitu penyebab pasti belum diketahui, namun beberapa teori menyebabkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, gangguan perkembangan embrio pada sistem hepatobiliar. Yang kedua, infeksi postpranata. Yang ketiga, reaksi autoimun terhadap sel saluran empedu. Yang keempat, faktor genetik dan lingkungan. Yang ketiga, patofisiologinya yaitu tidak terbentuk atau tersumbatnya saluran empedu menyebabkan empedu tidak dapat dialirkan ke usus. Empedu yang berfungsi untuk mengeluarkan bilirubin hasil pemecahan eritrosit menjadi tertahan di hati, menyebabkan penumpukan bilirubin, konjungsi ikterus, tidak adanya pigmen empedu di usus atau tinja putih pucat, penyerapan bilirubin ke darah, urin gelap, peredangan hati dan akhirnya fibrosis serta sirosis. Yang keempat, manifestasi klinisnya ikterus dan kulit sklera berwarna kuning yang menetap 2-2 minggu, tinja berwarna putih pucat, urin berwarna gelap, hepatomegali dan splenomegali, berat badan tidak bertambah, bayi rewel dan tidak mau menyusu. Yang kelima, pemeriksaan penunjang, laboratorium bilirubin direct meningkat, SGOT, SGPT meningkat, USG abdomen menunjukkan obstruksi saluran empedu. Yang ketiga, hidascan menunjukkan tidak adanya ekskresi empedu ke usus. Yang keempat, biopsi hati menunjukkan kolestesis dan fibrosis. Yang keenam, penata laksanaannya yaitu operasi Kasai yang menyambungkan usus halus langsung ke hati agar empedu bisa mengalir. Yang kedua, transplantasi. Bila operasi hati Kasai gagal atau terjadi sirosis lanjut, terapi suportif, pemberian vitamin A, D, E, K, nutrisi tinggi, kalori dan protein, antibiotik, fibropilasi, perawatan untuk mencegah gatal. 7. Komplikasi sirosis hati, gagal hati, melesopsi lemak dan vitamin larut lemak, infeksi saluran empedu, kolangitis atau pertumbuhan terhambat. Pengkajiannya yaitu data identitas nama, baby, usia, bulan umumnya muncul pada minggu kedua hingga ke-6, jenis kelamin, diagnosa keperawatannya itu atresia ductus hepaticus, keluhan utama kulit dan mata tampak kuning, BAB warna pucat, urin gelap, bayi tampak rewel dan nafsu makan menurun. Riwayat penyakit sekarang, ikterus awalnya ringan namun semakin bertambah pekat. Perubahan warna feses dan kuning, pucat putih, BAB lebih sedikit, bayi tampak tidak nyaman, sering menangis, urin semakin gelap. Riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat penyakit keluarga tidak ada. Diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, berhubungan dengan gangguan absorpsi lemak dan penurunan nafsu makan. Yang kedua, risiko kerusakan integritas kulit, berhubungan dengan peningkatan kadar bilirubin dan rasa gatal pada kulit. Yang ketiga, cemas pada orang tua, berhubungan dengan kondisi bayi yang sakit dan kurangnya pemahaman tentang penyakit serta tindakan medis. Yang keempat, defisit pengetahuan, berhubungan dengan kurangnya informasi dari tenaga kesehatan dan pengalaman tentang penyakit serta tindakan medis. Yang kelima, risiko infeksi, berhubungan dengan prosedur invasif dan penurunan daya tahan tubuh akibat gangguan fungsi hati. Intervensinya yaitu keperawatan SLKI-nya yaitu yang pertama, status nutrisi yaitu meningkatkan integritas kulit yaitu terpelihara, tingkat kecemasannya itu menurun. Keempat, pengetahuan yaitu meningkat. Yang kelima, status infeksi tidak ada. Psikinya yaitu manajemen nutrisi, observasinya, kaji pola makan dan jumlah asupan nutrisi setiap hari. Terapeutiknya berikut: atau ASI susu formula 3 kalori sesuai anjuran dokter dan pastikan posisi menyusui nyaman atau meningkatkan edukasi kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan kebutuhan kalori bayi. Yang kedua, perawatan kulit, observasinya yaitu
observasi kondisi kulit setiap shift, terapeutiknya jaga kebersihan kulit bayi dengan mandi air hangat, edukasinya ajarkan orang tua menjaga kelembapan dan kebersihan kulit bayi, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antihistamin topikal, antinutritus bila gagal berat, dukungan emosional, observasinya kaji tingkat kecemasan orang tua dan sumber stres, terapeutiknya ciptakan suasana tenaga dan empatik saat berkomunikasi, edukasinya berikan penjelasan yang sederhana tentang kondisi dan perawatan bayi, kolaborasi dengan tim medis, psikolog bila cemas berat, edukasi kesehatan observasinya, kaji tingkat pengetahuan agar orang tua tentang perawatan bayi. Terapeutiknya libatkan orang tua dalam tindakan sederhana selama perawatan bayi, edukasinya berikan penjelasan dengan leaflet tentang penyakit secara perawatan di rumah, kolaborasi dengan dokter dan tim edukator untuk penyuluhan lanjut. Yang kelima, pencegahan infeksi, observasi, monitor suhu tubuh dan kondisi luka setiap 4 jam. Terapi terapeutik luka, perawatan luka dengan teknik aseptik, edukasi ajarkan orang tua yang menjaga kebersihan dan tanda infeksi yang harus diwaspadai, kolaborasi pemberian antibiotik sesuai instruksi dari dokter.